Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la berdunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah indal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, iman dan juga Islam sehingga kita dapat menuntut ilmu secara bersama dan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berkah untuk diri kita sendiri dan juga berkah untuk orang banyak. Salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita sebagai umatnya bisa sampai kepada kita syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini Ana Fian Rustio dari STI Asyukriyah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 akan membawakan mata kuliah Iqtisadiyah dengan judul Tafsir Ayat Jual Beli. Bismillah. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini Ana akan membawakan beberapa materi. Yang pertama dari pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, khiyar, jual beli kontemporer, dan tafsir ayat jual beli. Nah, dari pengertiannya, secara bahasa bai artinya tukar menukar. Nah, secara istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak. Nah, rukun jual beli ada 3. Yang pertama ada aqid, yaitu penjual dan pembeli. Habis itu ma'qub alaih, yaitu adanya harta atau uang dan barang yang dijual. Dan terakhir yaitu sigot, yaitu adanya ijab dan juga qabul. Nah, syarat jual beli yang dari aqid, pertama itu balik, terus beragama Islam, tidak terpaksa. Terus yang kedua yaitu ma'qud alaih, yang pertama suci atau disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, habis itu milik sendiri dan diketahui atau dapat dilihat. Dan yang dari ijab qabul, yang pertama yaitu tidak ada membatasi atau memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain. Terus yang ketiga tidak ditaklikan atau digantungkan, dan yang keempat yaitu tidak dibatasi waktu. Nah, macam-macam jual beli. Yang pertama itu menjual barang yang bias atau bias dilihat. Hukumnya boleh atau disahkan jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli. Yang kedua, menjual barang yang disifati memesan barang. Hukumnya boleh atau sah jika barang yang jual sesuai dengan sifatnya atau sesuai promo yang tertera. Dan yang ketiga yaitu menjual barang yang tidak kelihatan. Hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Boleh atau sah menjualkan sesuatu yang suci dan manfaat, dan tidak diperbolehkan atau tidak disah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat. Nah, habis itu macam-macam jual beli yang terlarang. Ada 16. Yang pertama itu jual beli goror, jual beli mulaqih, jual beli mudomin, jual beli muhaqalah, jual beli munadzabah, jual beli mukharabah, jual beli sunaya, jual beli asbab alfal. Terus yang ke-9 jual beli mula masah, habis itu jual beli munazabah, jual beli urban, jual beli talqi rukban, terus jual beli musyarrah, jual beli syubrah, jual beli najash, dan jual beli orang kota dengan orang desa. Ini beberapa macam-macam jual beli yang terlarang. Habis itu ada khiyar. Nah, khiyar adalah hak milik bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal. Macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu ada khiyar majelis, adalah hak
memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Yang kedua yaitu khiyar syarat, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Yang ketiga yaitu khiyar aib, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual. Nah, selanjutnya yaitu jual beli kontemporer. Nah, jual beli kontemporer ini hukumnya dalam online menurut hukum negara atau undang-undang dalam aturan perniagaan online dapat diterapkan KUH Perdata. Nah, secara analogis dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah sesuatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesepakatan dari para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian suatu hal tertentu. Dan yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Nah, jual beli online juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika Teknologi Elektronik atau ITE. Menurut pasal 1 dan 2, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya dalam undang-undang. Nah, selanjutnya yaitu tafsir ayat jual beli. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, tafsir dari Misbah yaitu Prof. Quraish Shihab, beliau berkata, orang-orang yang melakukan praktik riba, usaha, tindakan, dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan. Jiwanya tidak tentram, perumpamannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan, sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka, dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah SWT menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan praktik riba. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan praktik riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan dengan tidak mengambilkannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Nah, riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah, yaitu prakteknya berupa pemungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak, hukumnya tetap haram. Nah, Imam Ahmad mengatakan, tidaklah seorang muslim berhak mengingkarinya. Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW ditegaskan, gandum diturunkan dengan gandum, yang sejenisnya dengan kontan. Begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenisnya dan dibayar kontan. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan, sesungguhnya ia telah melakukan riba. Nah, para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu khiasan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliyah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Ia mengingkari berarti telah kafir. Riba
tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu fokus pada uang yang dipinjamkan atau yang diambil. Pihak yang mengutangi gelisah karena jiwanya terbatas dari kerja, sementara yang berhutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tidak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung para akibat dari banyaknya praktek riba yang dilakukan. Nah, pengharaman riba dalam Al-Quran dan agama-agama sawami lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian, perdagangan, dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktik riba karena tidak berisiko. Pinjaman yang berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan. Terus ayat kedua dari surat An-Nisa ayat 9 yang artinya janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, tafsir Al-Misbah yaitu dari Prof. Quraish Shihab, beliau berkata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Nah, perhatikanlah pada suatu ringkasan yang penyatuan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu mencakup harta-harta selain dirimu, harta dirimu sendiri, membunuh dirimu dan membunuh selain dirimu dengan ungkapan yang begitu pendek daripada perkataan janganlah sebagian kalian memakan harta dengan yang lain dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dengan tidak mencakupnya ungkapan tersebut akan harta orang lain dan membunuh orang lain, padahal menghubungkan kata dengan harta dan jiwa kepada seluruh kaum mukminin merupakan dalil bahwa kaum mukminin dalam kasih sayang mereka mencintai, mengasihi di antara mereka, dan masalah-masalah mereka adalah seperti satu tubuh, di mana keimanan itulah yang menyatukan mereka pada masalah-masalah mereka dunia maupun akhirat. Nah, dan tatkala Allah melarang mereka dalam memakan harta dengan cara yang batil, yaitu suatu cara yang mengandung mara bahaya atas diri mereka terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya, lalu Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa beberapa bentuk mata pencarian dan perniagaan serta beberapa bentuk profesi dan persewaan dengan berfirman kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, yaitu bahwasannya hal tersebut adalah boleh bagi kalian dan Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan. Hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyaratkan bukan dari akad riba, karena riba bukanlah perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan. Di dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak melaksanakan dengan penuh kesadaran dan pilihan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan adalah agar
yang menjadi akad atasnya itu adalah sesuatu barang yang disempurnakan, barang yang diketahui. Karena bila tidak diketahui, maka tidaklah akan ada yang namanya suka sama suka. Dan barang tersebut mampu diserahkan karena barang yang tidak mampu diserahkan adalah jenis yang tindakan perniagaan penjudian. Dari perniagaan gharar, yaitu memiliki unsur penipuan dengan sengaja bentuknya yang tidak mengandung saling suka sama suka, maka akadnya tidaklah sah. Ayat ini menunjukkan bahwa akad itu akan terlaksanakan atau sah dengan hal apapun yang menunjukkan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan. Karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya suka sama suka, niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, dan di antara bentuk rahmatnya adalah Allah melindungi darah dan harta-harta kalian, memeliharanya, dan melarang kalian dengan menumpahkannya. Nah, kesimpulan pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu jual beli adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh atau mubah. Nah, rukun dari jual beli itu ada 3, tadi yaitu akid, habis itu maqud alaih, dan juga sigot. Nah, syarat akid yaitu tadi balik dan berakal. Terus Islam bagi pembeli musaf dan tidak terpaksa. Syarat bagi maqud alaih adalah suci atau mungkin disucikan, bermanfaat, dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui atau dapat dilihat. Syarat sah sigot adalah tidak ada yang membatasi atau memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak ditaklikan atau digantungkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi waktu. Dan yang terakhir yaitu jual beli ada 3 macam. Yang pertama yaitu menjual beli yang bisa dilihat hukumnya sah atau boleh. Habis itu menjual barang yang disifati atau memesan barang hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya atau sesuai pada promo yang tertera. Dan yang terakhir yaitu menjual barang yang tidak kelihatan hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Taib, itu kurang lebih pada kali ini di mata kuliah Iqtisadiyah tentang tafsir ayat jual beli. Apabila ada kesalahan dari ana mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.